Oke, selamat datang di Distalk, percakapan para dewa ya. Tapi di sini ini bukan dewa dalam arti yang sebenarnya, tapi kita mencoba untuk berpikir lebih tinggi dan juga lebih kritis. Oke, di sini ada mahasiswa saya yang bernama siapa? Nazar Ferdiansa. Nazar Ferdiansa. Oke, kita akan berbincang tentang sesuatu dan tonton ini sampai habis dan jangan di skip. Karena ketika kalian belajar suatu ilmu atau wawasan atau pemikiran kritis, Anda tidak bisa men-skipnya atau langsung lompat di bagian terakhir. Karena sedikit pengetahuan itu justru sangat berbahaya dan Anda harus lihat secara detail. Oke Mas Nasar, apa kegelisahan Anda atau apa yang ingin Anda ketahui? Mungkin kita bisa seperti apa bisa? Mungkin yang membuat saya gelisah adalah posisi wanita terutama di masyarakat Indonesia pada masa sekarang, Pak. Yang ingin saya tanyakan ialah mengapa seperti contohnya misalnya perempuan selalu dianggap sebagai istilahnya second gender atau second sex atau sekiranya entitas yang sering direndahkan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks rumah tangga khususnya. Oke, jadi kalau berbicara mengenai perempuan, terutama dalam konteks Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita itu masih, memang saya tidak menegasikan atau menolak opini Anda tentang bahwa perempuan itu dianggap sebagai second sex atau lebih rendah di bawah laki-laki di masyarakat Indonesia. Dan memang saya sepakat itu. Dan pertanyaannya itu kan sebenarnya mengapa perempuan dianggap rendah di sini itu kan karena kita sering mendengar istilah patriarkis. Nah, masyarakat patriarkis adalah masyarakat yang selalu menganggap perempuan lebih rendah atau didiskreditkan oleh masyarakat. Dan laki-laki itu dianggap yang lebih utama. Sebenarnya ciri-ciri di masyarakat yang patriarkis ini sebenarnya bisa dilihat dengan cukup konkret. Ketika dalam suatu keluarga nama orang tua ayah itu biasanya lebih dominan dihadirkan untuk anak-anaknya yang berikutnya. Misalnya Gunawan Handoko misalnya. Lah mungkin anak keduanya kalau perempuan mungkin dinamakan Isabella Handoko, anak laki-lakinya dinamakan Jonathan Handoko. Jadi laki-laki itu dianggap dapat meneruskan darah dari keluarga itu, sementara perempuan hanya dianggap dalam tanda kutip dengan kondisi seperti itu di dalam suatu keluarga, perempuan hanya dianggap sebagai alat untuk reproduksi dari generasi berikutnya. Selain masalah penamaan dalam suatu keluarga, hal yang sering kita lakukan tapi tidak pernah kita sadari ketika kita mendiskreditkan perempuan adalah kita punya persepsi bahwa perempuan itu lemah. Contoh, ketika ada suatu antrian kita menganggap perempuan itu harus didahulukan. Nah, ketika kita mencoba mendahulukan perempuan, itu ada implikasi atau makna tersirat dalam narasi kita bahwa perempuan itu ya lemah, makanya dahulukan saja daripada dia terakhir, nanti nggak ada yang nolong. Nah, kalau misalnya contohnya lagi, ada kasus pelecehan seksual, perempuan selalu dianggap yang salah karena menampilkan atau mengeksposur tubuhnya yang dianggap mengundang nafsu, dan akhirnya perempuan yang disalahkan karena pakaiannya. Nah itu kan yang lucu, padahal laki-laki yang lemah terhadap keinginannya sendiri untuk menahan. Nah masyarakat patriarkis ini itu biasanya hadir di masyarakat yang belum open minded, yang menganggap perempuan hanya sebagai objek seksual. Terutama kalau kita melihat di media sosial atau di televisi lah, kita sering melihat iklan-iklan itu menggunakan perempuan dengan kualitas tertentu seperti putih, mancung, mohon maaf ya, payudaranya harus sedikit besar dan bagian pantatnya juga harus menonjol dan lain sebagainya. Lekuk tubuh perempuan itu adalah objek yang bisa menarik mata penonton. Padahal penontonnya tidak selalu perempuan. Nah, pertanyaan di sini yang menarik juga itu adalah mengapa perempuan itu mau menonton perempuan yang seksi yang lainnya? Dan laki-laki kalau menonton perempuan yang seksi kan biasanya dorongan nafsu. Nah, di sini kalau kita membahas teori itu ada istilahnya penis envy. Jadi gampangnya seperti ini ya. Perempuan menganggap perempuan lain itu sebagai contoh agar dia bisa seksi perempuan itu. Sementara laki-laki menganggap laki-laki lain sebagai saingan. Sehingga makanya laki-laki itu jarang memuji laki-laki lain. Sementara perempuan sering memuji perempuan yang lain.
Padahal ini adalah konsekuensi dari budaya patriarkis itu sendiri. Dan dari sana perempuan akan selalu menganggap dirinya adalah objek laki-laki, dan mereka semua mengafirmasi dan gimana caranya bisa menjadi objek seksual itu. Dan dari sana perempuan tidak bisa, sulit untuk menjaga stabilitas ekualitas dari kesetaraan itu.